You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak kesempatan seperti ini Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh diperlengkapi sekali lagi. Kerinduan kami, kiranya setelah kami diperlengkapi, Tuhan makin mengefektifkan kami bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Secara khusus di dalam memimpin kelompok-kelompok kecil yang ada di tempat ini. Kami menaikkan segala puji hormat kepadamu, dan kiranya Tuhan yang berkenan menyapa kami dengan firman-Mu. Ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan semua kami yang mendengar, Tuhan tolong, agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari Roh-Mu yang kudus, kami dimampukan jadi pelaku firman-Mu di dalam hidup kami, di dalam keseharian kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, saya izin lepas masker. Iya, saya pertama-tama bersyukur untuk hamba Tuhan, pengurus dari gereja ini yang beri kesempatan untuk boleh sharing pada siang hari ini. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sudah kenal sih belum tentu disayang ya. Saya Alex Nanlohi. Selama ini saya aktif dan melayani di pelayanan perkantas, dan saya dipendetakan melalui Sinode GKSI, Gereja Kristen Setia Indonesia, sebagai TUG ya, Tenaga Utusan Gerejawi, sehingga memang tidak pegang jemaat, tetapi sebagai pendeta misi, saya juga melayani, membantu pelayanan SDT Trinity di Parapat bersama Pak Pendeta Mangapur Sagala. Jadi mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Saya saat ini secara khusus memang di pelayanan perkantas, saya di tim leader nasional, jadi saya sebagai wakil dari pimpinan perkantas di Indonesia. Baik, Bapak Ibu sekalian, bicara kelompok kecil ini satu hal yang menarik ya. Gereja bicara banyak soal kelompok kecil, dan sebenarnya itu menjadi dasar yang sangat penting di dalam kehadiran gereja. Saya akan bicara sebenarnya lebih kepada pemimpinnya, tetapi saya berharap kita disegarkan kembali. Sebelum saudara dan saya bicara bagaimana memimpin, itu teknis dan praktis sebenarnya, tetapi filosofi yang perlu terus diingatkan kepada kita, yang saya pikir jangan sampai kita lupa. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau mau memperlengkapi diri lebih lagi ya, ada beberapa buku yang baik. Ini salah satu yang sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Walaupun ini buku yang saya pakai mengajar gitu ya, kalau di sekolah teologi ini untuk mata kuliah pemuridan biasanya akan belajar dari buku ini, salah satu yang secara teologis juga baik, dan itu diterjemahkan dengan judul Panduan Lengkap Pemuridan. Nah tahun 2018 seorang pendeta milenial ya, ini kalau di tempat kita jadi pendeta nggak ya, diterima nggak ya, tatoan gitu ya. Nah, dia menjadi orang yang menulis sebuah buku dengan judul Passion Generation. Ini buku yang baik sekali untuk mengenal generasi milenial. Tetapi yang saya senang adalah kesimpulan dia di dalamnya adalah betapa pentingnya pemuridan. Jadi jawaban yang dia mau sampaikan di tengah-tengah milenial, kita kan gereja suka takut ya kehilangan generasi muda. Nah, dia pastikan ada pemuridan di gereja saudara. Nah, kami terjemahkan buku ini dengan judul Generasi Penuh Hasrat ya. Jadi kalau Bapak Ibu tertarik, silakan boleh mencari. Bukunya sudah ada dalam bahasa Indonesia. Kalau mungkin lebih senang dengan bahasa Inggrisnya, bisa akses ke bahasa Inggrisnya. Saya mulai dengan survei yang dikeluarkan oleh Bilangan Research. Itu kira-kira awal tahun 2021. Berarti itu research yang dilakukan di dalam tahun 2020, sudah mulai pandemi. Dan ini bagi saya jadi gambaran atau mungkin potret ya. Tentu tidak bisa memberikan gambaran menyeluruh, tetapi bagi saya ini membangunkan banyak gereja juga untuk aware dengan hal-hal ini.
Ada dua bagian yang dia survei sebenarnya. Ada survei untuk orang muda, ada survei untuk jemaat umum. Nah, kita perhatikan sebentar ya. 1 dari 3 anak muda Kristen Indonesia, ini anak muda ya, menganggap bahwa semua agama menyembah Tuhan yang sama. Wow, ini kalau sudah begini gimana ya? Kita perlu memuridkan generasi ini. Khususnya orang muda yang makin sekuler, makin pluralis. Yang kedua, ini masih anak muda. 1 dari 3 anak muda Kristen Indonesia menganggap bahwa perbuatan baik saja itu bisa menyelamatkan. Nah, ini orang-orang yang mungkin kita bina di gereja, tapi juga ada di luar, di sekolah, di kampus, dan di masyarakat, sehingga mungkin mereka terpengaruh wajah atau pandangan agama tertentu. Selanjutnya, 1 dari 4 anak muda Kristen Indonesia mendukung pernikahan beda agama. Ya, kita mungkin jadi makin was-was diri. Aduh, mudah-mudahan nggak di gereja kita ya. Tapi anak muda ini, mereka hidup di masyarakat. Dan ini yang kita lihat ya. Beberapa waktu yang lalu kan masalah pernikahan beda agama ini marak sekali. Mungkin agak mereda dengan kasus yang lain yang tertutup ya. Nah, ini survei orang Kristennya. 1 dari 2 orang Kristen Indonesia tidak aktif memberitakan Injil kepada orang lain dalam 3 bulan terakhir waktu survei ini dilakukan. Ya, ini semua udah dipublish dan gereja-gereja saya dapatnya langsung dari Instagramnya BRC ya, Bilangan Research. Lalu satu lagi. Nah, 1 dari 5 orang Kristen Indonesia menganggap bahwa penginjilan kepada teman adalah hal yang tidak baik. Merusak relasi, akan membuat kita jadi nggak nyaman satu sama lain. Nah, ini hasil-hasilnya. Berkaitan dengan pemuridan nggak banyak sebenarnya. Karena memang dia potretnya lebih banyak ke penginjilan, kepada karakter orang Kristen. Tapi ada satu tentang pemuridan. Nah, ini. 2 dari 3 orang Kristen Indonesia tidak aktif memuridkan orang lain dalam 3 bulan terakhir. Nah, ini kan berarti PKK ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini yang menjadi bagian penting yang harus kita waspadai. Melihat generasi muda yang makin hilang, maka gereja harusnya juga memikirkan pemuridan. Bukan hanya orang muda, tapi juga untuk semua lapisan orang yang ada dalam gereja kita. Beberapa kutipan penting tentang pemuridan, salah satunya adalah Dietrich Bonhoeffer. Dalam bukunya dia bicara, Christianity without discipleship is always Christianity without Christ. Bayangkan, Kristen tanpa Kristus. Christianity without Christ. Gimana membayangkan Christian without Christ? Christian without Christ tinggal Ian. Iya ya? Ian, I am nothing. Seorang hamba Tuhan terkenal, Billy Graham, mengatakan, salvation is free, but discipleship costs everything we have. Habis-habisan untuk pemuridan. Satu lagi tokoh yang sekarang juga banyak dikenal, seorang bernama Timothy Keller. Dia mengatakan, discipleship is not an option. Jesus says that if anyone would come after me, he must follow me. Jadi kekristenan yang tidak bicara pemuridan, sebenarnya jadi pertanyaan, itu kekristenan apa? Nah, karena itu ketika gereja makin menyadari pentingnya pemuridan, sebenarnya itu bukan hal baru. Itu seperti menemukan harta yang terpendam yang sudah ada di situ. Bahkan kalau kita mau ingat-ingat ya, semua gereja besar pasti mulainya dari sebuah kelompok yang kecil. Tapi begitu kelompoknya jadi besar, lupa kecilnya. Itu ya. Mungkin kalau ingat-ingat bagaimana gereja ini dirintis ya, ada Pak Yuke juga ya, dengan almarhum Pak Bigman. Dari kelompok yang kecil tetapi kemudian berkembang, sehingga ketika besar jangan lupa yang kecil. Kira-kira begitu ya. Nah, saya ingin sedikit bicara tentang pergumulan waktu saya mikir tentang pemuridan. Apa sih pemuridan? Kenapa gereja penting sekali memuridkan? Arti kata Kristen. Nah, seringkali kita muncul pilihan ya, mana yang lebih tepat? Disebut Kristen atau disebut murid? Nah, ternyata di dalam Alkitab kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, hanya 3 kali muncul di Perjanjian Baru kata Kristen.
Istilah Kristen itu cuma muncul 3 kali ternyata. Memang kalau kita lihat terjemahan LAI, kita searching di itu sampai 6 atau 7 kali. Tapi kalau cek bahasa aslinya, cuma 3 kali muncul kata Kristen di dalam perjanjian baru. Pertama kali muncul di Kisah Rasul 11 ayat 26. Perhatikan, mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, dan sambil mengajar banyak orang di Antiokhia lah murid-murid untuk pertama kalinya disebut Kristen. Kalau di Tanah Batak untuk pertama kali disebut Kristen, ya. Tapi di Antiokhia ini disebut Kristen, ya. Apa yang menarik? Nama ini nampaknya adalah nama yang diberikan karena istilahnya ini pasif, ya. Disebut Kristen. Jadi bukan mereka yang menyebut dirinya, panggil kami Kristen, tetapi disebut Kristen. Mengapa? Orang-orang yang hidupnya mirip Kristus. Nah, ini jadi menarik untuk kita perhatikan. Jadi ini julukan, bahkan mungkin adalah bulian pada waktu itu. Yang kedua, muncul masih di Kisah Rasul di pasal 26 ayat 28. Ketika Paulus berhadapan dengan Raja Agripa, lalu kemudian dia menyampaikan dasar-dasar kekristenan, lalu jawab Agripa, hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen. Dan pemunculan ketiga itu ada di 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Bapak Ibu, saya tunjukkan 3 ayat ini untuk menolong kita menghayati begini. Sebelum ada istilah Kristen, istilah apa yang dipakai untuk menyebut orang-orang yang ikut Yesus? Murid. Ya, murid adalah suatu sebutan yang umum, yang khas dalam perjanjian baru, khususnya untuk menunjuk kepada para pengikut Yesus sebelum disebut dengan istilah Kristen. Maka kalau kita lihat surveinya, ini kira-kira apa yang muncul, ya. Dalam Injil Matius 73 kali, Markus 46, 37 di Lukas, 78 di Yohanes, 28 kali di Kisah Para Rasul. Kesimpulan kita apa? Kristen itu sama dengan murid. Kristen ya murid, murid ya Kristen. Ini bukan 2 hal yang berbeda. Seringkali sekarang gereja tanpa sadar adalah, oh Kristen ya, mau ikut pemuridan. It's an option. Sepertinya sebuah opsi, boleh jadi Kristen tanpa jadi murid. Padahal itu 2 hal yang sama. Pastikan bahwa gereja kita, setiap kita adalah murid Kristus, yang juga adalah orang Kristen yang menyatakan identitasnya. Nah, ini memang sekarang pemuridan jadi program sih, ya. Jadi akhirnya kayak, ya nggak apa-apa, mau ikut pemuridan. Jadi ya itu ditawarkan. Seolah-olah itu bukan yang organik, harus terjadi dalam diri setiap orang Kristen. Saya tidak anti dengan program pemuridan, tetapi ingat, sebenarnya semua program gereja harusnya pemuridan. Ngapain sih kita latihan musik bagus-bagus, kita beli alat musik supaya jemaat dibangun menyembah Tuhan? Siapa yang menyembah Tuhan? Itulah murid. Ngapain kita bangun fasilitas yang bagus, kita bikin mungkin tim dana untuk renovasi dan segala macam? Kenapa? Kita mau membangun murid. Jadi murid bukan hal yang terpisah. Sehingga ketika ada program pemuridan, ada orang-orang yang disiapkan jadi pemimpin kelompok kecil, harus lebih serius. Itu kira-kira pesan yang saya mau bagikan buat kita pada siang hari ini. Saya kutip kalimat pendeta John Piper, ya. Dalam tulisannya Piper mengatakan ini, ya. Saya coba ajak kita perhatikan. Murid pada kenyataannya bukanlah istilah favorit bagi orang Kristen seiring berjalannya waktu. Paulus bahkan menarik tadi Bapak Ibu lihat, ya. Nggak ada kata Kristen itu malah munculnya Kisah Rasul 2 kali, Petrus 1 kali, ya. Paulus tuh nggak pakai istilah Kristen. Nah, menarik juga, Paulus nggak pakai juga istilah murid. Jadi apa sih dia pakai istilah jemaat, ya? Jadi memang menarik nih. Sehingga teolog ini John Piper bilang, berarti jangan terlalu melihat kayak murid itu bukan istilah favorit, karena Paulus nggak pakai kata murid juga, tapi esensinya ada, ya. Kenyataannya baik kata benda murid ataupun kata kerja menjadikan murid tidak muncul dimanapun di perjanjian baru di luar Injil dan Kisah Rasul. Nah, ini jadi menarik.
Nah, karena itu kesimpulan John Piper adalah begini. Jadi menurut saya yang penting bukan terminologinya. Karena Paulus nggak pakai kata murid, Paulus nggak pakai kata Kristen. Berarti yang penting adalah orang perlu menjadi orang Kristen. Dan perlu diajar bagaimana berpikir dan merasa serta bertindak. Berarti keseluruhannya berpikir, merasa, bertindak sebagai orang Kristen. Jadi poin pemuridan kita bukan hanya belajar bahan selesai, cukup. Jadi seorang murid adalah seorang pengikut Yesus, seorang yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan harta utamanya adalah Yesus. Sehingga dalam Alkitab kita melihat pemuridan itu sangat organik ya. Kita lihat Paulus bilang, ikutlah aku seperti aku mengikut Kristus. Sebenarnya kalau semua ini terjadi dengan indah, maka program pemuridan yang paling sukses adalah ketika hidup mentransformasi hidup yang lain. Dan sebenarnya itulah yang Tuhan rindukan. 1 Yohanes 2 ayat 6, kalimat ini jadi satu bagian yang penting dalam perenungan waktu saya pikir, barang siapa mengatakan ia ada di dalam Dia. Wah, kalau KKR banyak yang bertobat terima Yesus, saya sudah dalam Kristus. Tetapi dia wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Itu bagian pemuridan. Orang bukan hanya kenal Yesus, terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tapi harus dibawa lebih jauh untuk hidup makin serupa Kristus. Dan itulah tanggung jawab Bapak, Ibu, Saudara, dan saya kalau memimpin pemuridan. Ini bukan program sekadar gereja, program divisi kelompok kecilnya, tetapi ini adalah tanggung jawab bersama di dalam kita membangun karakter yang serupa Kristus. Saya coba survei ya. Survei kecil-kecilan, karena kalau lihat ayat-ayatnya dalam Injil Matius. Bapak Ibu, ada hal yang menarik kalau kita lihat Injil Matius. Ada karakteristik murid yang muncul dalam Injil Matius. Perhatikan. Kita lihat dulu Matius 23 ayat 1 sampai 3. Ini percakapan Yesus dengan murid-muridnya dalam kaitan Dia meresponi banyaknya orang Farisi dan ahli Taurat. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Bapak Ibu Saudara, perhatikan dulu, saya pikir tuh Yesus benci semua tentang orang Farisi. Ternyata ada yang Yesus puji ya. Jelas loh. Apa yang Yesus puji? Turutilah, lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan. Ajarannya tuh bagus, tapi jangan ikuti perbuatannya, karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Sehingga Bapak Ibu sekarang kalau kita jadi pemimpin kelompok kecil, apa target kita? Kita membentuk murid atau Farisi? Bedanya apa? Oh, bahannya selesai, puji Tuhan, kami kelompoknya paling cepat ya. Tapi bukan itu target pemuridan ternyata. Bukan bahan selesai. Kita tidak membangun Farisi. Kita diminta membangun murid. Murid itu bedanya sama Farisi apa? Kalau Farisi, dia sudah tahu, bahkan sudah mengajar. Masalahnya di mana? Tidak melakukan. Murid bagaimana? Ya, murid tentunya tahu ya. Jangan murid nggak tahu tapi melakukan, itu malah bodoh lagi ya. Murid itu tahu dan melakukan. Jadi ternyata target pemuridan itu bukan selesai bahan. Nah, ini yang saya harap Bapak Ibu sebagai pemimpin kelompok kecil kita disegarkan lagi nih. Target kita bukan cuma orang hafal ayat, dia baca, selesai. Itu target yang awal, tetapi jauh lagi. Yesus datang tidak bangun Farisi, Dia bangun murid. Matius 7, 24, 27. Ya, kita ingatlah ceritanya ya. Yesus di akhir khotbah di bukit, Yesus memberikan kesimpulan dengan perumpamaan ini yang di dalamnya ada yang menyatakan perbedaan yang sangat jelas. Perhatikan, ada dua macam orang Bapak Ibu ya. Kalau ditanya ada dua macam orang apa dan orang apa?
Banyak yang jawab, oh yang bangun rumah sama nggak bangun rumah. Enggak, ya sebenarnya perhatikan. Yang satu orang bijaksana. Yang dua bijak sini. Ya, satu di sana, satu di sini. Perhatikan, apa persamaan keduanya? Oh, sama-sama bangun rumah, betul. Tapi ingat itu ilustrasinya. Kalau PA lihat dulu ya. Persamaannya adalah sama-sama mendengar. Bedanya apa? Satu melakukan, satu tidak melakukan. Anggota kelompok kecil saya aktif, Pak. Puji Tuhan. Tapi dia orang bijaksana atau orang bodoh? Karena itu, membagi hidup sebagai seorang pemimpin itu dalam rangka ini. Kita membangun kehidupan yang akhirnya melakukan firman. Menarik ya. Penekanan Matius 23 melakukan. Penekanan Matius 7 akhir khotbah di bukit melakukan. Nah, kita lihat sedikit lagi ya. Di Matius 7 ayat 21, beberapa ayat di atas dari Matius 7:24 tadi. Nah, ada kalimat ini ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Jangan salah, Yesus tidak sedang mengajarkan keselamatan karena perbuatan baik. Kita tahu itu ya. Ini konteksnya apa? Bapak Ibu lihat perikopnya, ini tentang pengajar palsu. Dari buahnya kamu bisa tahu. Nah, Yesus kemudian mengatakan kalau dia benar-benar melakukan, dia kenal aku, maka dia bukan cuma ngomong, tapi hidupnya jelas. Kira-kira begitu ya. Jadi, melakukan kehendak Bapa itu ciri kemuridan. Kemuridan itu bukan tahu kehendak Bapa saja, tentu harus ada pengetahuan, tetapi melakukan kehendak Bapa yang di sorga. Dan ini yang bisa kita simpulkan dengan tabel ini. Bapak Ibu Saudara sekalian yang menjadi pemimpin-pemimpin kelompok kecil, ini kerinduan kita yang sebelah kanan tentunya ya. Membangun murid, orang bijaksana, yang dengar firman, bahkan mungkin sudah mengajarkan firman, tahu firman. Dan ini juga harusnya diikuti dengan melakukan firman. Ada sedikit hal yang menarik kalau kita ingat ayat penting berikut ini ya. Masih Injil Matius. Bapak Ibu pasti sudah sangat ngelotok. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka teori-teori kekristenan. Enggak, ayatnya bukan begitu. Ajarlah mereka melakukan. Gereja hadir bukan ngajarin doktrin tok, itu penting, sangat penting. Tetapi doktrin yang dihidupi itu ciri kemuridan. Maka Yesus berkata, ajarlah mereka melakukan. Teman saya kasih contoh gini, gimana caranya ngajar anak kecil nulis huruf A? Kita kan gak bilang, oke, sekarang kamu duduk belajar bikin huruf A. Bikin agak buncit perutnya, pakai ekor. Kalau dia masih terlalu kecil, maka cara terbaik adalah apa? Ambil tangannya, pegang tangannya, ikuti. Kita bikin ini ya, polanya ini A. Khotbah di depan sini gampang Bapak Ibu ya, semua dengar. Tetapi memastikan yang mendengar melakukan firman, itulah kehadiran Bapak Ibu sekalian. Pemimpin-pemimpin yang hadir dalam kelompok yang lebih kecil, memastikan mereka melakukan apa yang mereka dengar. Karena itu kita mungkin pakai bahan tertentu, kita kemudian melakukan pertemuan rutin. Supaya apa ya? Supaya bukan hanya dia mengulang doktrin, mengulang pengajaran, bisa eksposisi ayat-ayat, tapi melakukan firman. Itu yang Tuhan Yesus rindukan. Bahkan untuk murid-muridnya, untuk gerejanya. Makanya kalau gereja tidak peduli sama pemuridan, ini jadi pertanyaan besar. Apa yang sedang gereja hasilkan? Jangan-jangan kita menghasilkan lebih banyak orang Farisi, lebih banyak orang bodoh. Sementara kehidupan Kristen adalah kehidupan yang di dalamnya karakter Kristus, pikiran, perasaan, tingkah laku, itu menjadi bagian kita.
Nah, kalau pemimpin tidak sadar ini, pemimpin evaluasinya cuman yang penting saya sudah selesai bahan, ya memang kadang-kadang yang kita evaluasi itu ya. Tapi kadang-kadang perlu bertanya nih ya, maaf ini bukan judgmental, tetapi reflektif aja lah. Saya mimpin 10 orang Pak. Coba Bapak Ibu dalam hati ya, berapa farisinya? Berapa yang sungguh-sungguh murid? Oh Pak, mereka lagi terus bertumbuh. Oh berarti ini farisinya masih kuat, tapi sedang terus bertumbuh ya. Saya juga kadang lihat hidup saya, alah Alex lu farisi juga sih kadang-kadang ya. Ya kalau kita mau jujur ya, ada aja hal yang kita khotbahkan kita nggak lakukan gitu ya. Nah tapi saya mau terus bertumbuh. Pemimpin kelompok kecil pastikan. Dan itu jadi bahan doa kita. Bukan bilang, oh maaf ini orang ini bijaksana, ini goblok ini orang bodoh ini. Bukan begitu. Waktu Bapak Ibu memimpin mereka dan melihat dan hati kita berdoa, Tuhan tolong. Supaya mereka jadi orang-orang yang bijaksana, melakukan firman, karena itu yang Tuhan rindukan. Nah makanya ini ada kalimat ini ya. Pemuridan merupakan suatu proses transformasi menjadi serupa Kristus. Bukan hanya sekadar pemberian informasi. Ya. Kalau informasi hanya informasi ya saudara, mungkin itu pertemuan besar lebih kuat ya. Nah transformasi itu hidup ketemu hidup. Ya. Sehingga kalau kita lihat ya, memuridkan itu life to life. Life to life meliputi tetapi tidak sekadar mengajar ya, karena bukan sekadar mind to mind. Tentu the whole thing ya, mindnya tapi juga kehidupannya. Teladannya dari mana? Dari Yesus sendiri. Ketika Bapak Ibu lihat hidup Yesus, kalau kita bilang Yesus pemimpin kelompok kecil, Yesus PKK ya, unik juga loh. Yesus waktu datang dia nggak kelompok kecilin sedunia. Cuma 12 orang, satu bandel lagi. Itu penghiburan ya. Aduh Pak, saya pegang 14, 2 bandel. Oh, Tuhan Yesus satu bandel. Poinnya bukan kemudian kita menyerah, tetapi membuat kita menyadari ya. Tapi kemudian saya coba lihat. Bapak Ibu ingat waktu Yesus datang pertama kali dia mau ngapain? Bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Setelah bicara kerajaan sorga sudah dekat, kerajaan Allah sudah dekat, maka Yesus bangun kerajaannya dengan cara memanggil murid-muridnya. Kagum saya, coba Bapak Ibu kalau lihat di Alkitab, persis di Matius 4:17, itu kan bertobatlah kerajaan sorga sudah dekat. Langsung pasal 4 ayat 18, apa? Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Bagaimana Yesus bangun kerajaan Allah? Dengan memanggil murid. Atau kalau kita balik, tanpa murid sebenarnya tidak ada kerajaan Allah. Yang ada hanya kumpul-kumpul. Pemuridan Tuhan Yesus jelas. Mulai dari penyampaian visi dia sampaikan. Menarik ya, Bapak Ibu kalau saya bilang, yuk ikut saya. Apa pertanyaannya? Yuk ikut saya. Mau kemana? Bapak Ibu waktu mimpin orang, yuk ikut kelompok kecil. Syukurnya dia nggak nanya ya, karena dilarang bertanya. Pemimpin kelompok segalanya. Tapi lihat, Yesus jelas loh. Mari ikut aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Saya pernah nanya sama satu anak, gampang gak diterapkan? Susah kak, orang mau ikut aja udah syukur. Tiba-tiba, kamu akan menjadi pemimpin selanjutnya. Aduh, saya bilang kalau begitu bagian belakangnya kita simpen dalam doa ya. Jadi bagian depan, mari ikut aku. Tapi di benak kita yang memimpin, kita punya tujuan dan kerinduan. Orang ini akan jadi apa? Jangan senang memimpin orang dan dia tidak bertumbuh ya. Makanya pemuridan itu organik sekali, terjadi terus ya. Dan ini kemudian Yesus bilang pergi jadikan semua bangsa muridku, itu kepada orang yang dia panggil di Matius 4. Nah kalau Bapak Ibu lihat itulah proses pemuridan 3,5 tahun. Nah memang kalau ahli-ahli pemuridan itu coba lihat ya. Katanya ini kalau terjadi deret hitung, deret ukur eksponensial ya. Itu memang ya teorinya begitu ya. Karena mereka lihatnya Yesus kan. Maaf saya nggak ketemu foto Yesus yang terakhir Bapak Ibu ya. Ini Yesus ya. Yesus pegang 3. Ini ada Yesus ada kelompok inti ya. Ada kelompok inti dari 12, ada 3 yang lebih dekat ya. Lalu kemudian ada kelompok 70, masih ingat Yesus mengutus mereka 70 murid itu. Lalu waktu
Yesus naik ke surga, ada 120 orang yang berdoa di Kisah Rasul pasal pertama itu. Jadi sebenarnya murid itu bukan cuma yang 12 saja, ya. 12 itu memang yang disebut rasul, sampai akhirnya menjangkau dunia. Menarik sekali, Yesus selesai pelayanan di dunia, dia sudah jangkau dunia. Makanya seorang penulis buku pemuridan namanya Leroy Ames membayangkan percakapan imajinatif. Percakapannya begini ya, Yesus balik nih ke surga. Wah, bos pulang, malaikat semua nyambut. Wih, malaikat nyambut bos pulang gitu ya. Terus kemudian malaikat iseng nanya, Yesus, Tuhan, apakah seluruh dunia sudah mendengar Injil? Terus Yesus bilang, oh belum. Belum kok pulang? Terus Tuhan Yesus bilang, saya udah titipkan sama 12 orang. Lalu kemudian malaikat iseng nanya lagi, bagaimana kalau mereka gagal? Lalu katanya Tuhan Yesus bilang, oh maaf, saya nggak punya cara lain. Lalu Yesus masuk gitu ya. Waktu saya dengar percakapan imajinatif ini, mau menunjukkan kepada kita, pemuridan adalah cara yang Tuhan pilih untuk menjangkau dunia. Dia tidak punya cara lain. Dia tinggalkan kita. Dengan Yesus meninggalkan apa? Yesus nggak pernah tinggalin sekretariat ya. Yesus nggak pernah tinggalin sekretariat, nggak pernah tinggalin bank deposito. Yesus tidak pernah tinggalkan buku. Yesus nggak nulis buku, Bapak Ibu ya. Itu agak menghibur buat saya, nggak nulis buku. Tapi poinnya adalah tetap jadi berkat ya. Poin saya adalah begini, bayangkan 3,5 tahun pelayanan Yesus, apa yang dia tinggalkan bagi dunia? 11 murid. 11 murid yang menjangkau dunia. Dan sebenarnya itu cukup. Ada yang iseng, dia hitung ya. Billy Graham itu pelayanannya paling mentok ya. Itu 5 jutaan orang dengar Injil. Tapi kalau Bapak Ibu melakukan kelompok kecil, maka sebenarnya tidak mustahil yang disebut jadikan semua bangsa muridku. Bukan berarti kita tolak KKR ya. Saya pun juga beberapa kali KKR. Tapi ketika kita setia memuridkan. Dari mana belajarnya? Yesus tuh gak banyak KKR ya Bapak Ibu ya. Memang KKR-nya 5 ribuan ya. Yesus tuh, kayaknya Yesus gak punya paspor Bapak Ibu ya. Gak pernah keluar dari Palestina dan sekitarnya ya. Yesus di situ aja, DSK, Palestina sekitarnya, naik turun Galilea, turun Yudea, bolak-balik. Tetapi dia hadir menjangkau dunia dengan apa? Dengan membangun 12 orang, satu bandel, jadinya 11, satu ditambahkan, Paulus ditambahkan jadi 13. 13 ini menjangkau dunia sampai kepada kita. Nah, karena itu ini kesimpulan John Piper ya. Setiap orang Kristen harus membantu membimbing orang yang belum percaya menjadi orang percaya dengan menunjukkan Kristus kepada mereka. Inilah artinya menjadikan seorang murid. Dari dia belum percaya jadi percaya. Tapi lihat lagi. Dan setiap orang Kristen harus membantu orang percaya lainnya untuk terus bertumbuh semakin dewasa. Inilah proses pemuridan yang Bapak Ibu ada di dalamnya saat ini. Dan setiap murid harus mencari bantuan untuk pertumbuhan diri mereka sendiri dari orang lain. Sebenarnya itu mandat Alkitab ya. Terus coba cari orang yang bisa membimbing saudara. Nah, kalau tanggung jawab gereja, maka demikian pula kata John Piper, setiap gereja harus memikirkan bagaimana berbagai contoh pemuridan yang dinyatakan dalam Alkitab dapat dilakukan dalam kehidupan bersama. Makanya sekarang banyak gereja macam-macam tuh pola pemuridannya. Bagi saya no problem ya. Ada yang pakai pola ini, pola itu. Tetapi semuanya sebenarnya adalah prinsipnya ini. Murid yang kembali memuridkan. Nah Bapak Ibu, saya tutup dengan beberapa hal praktis sebenarnya. Lalu bagaimana Pak? Kalau saya anaknya susah datang, anaknya mengalami begini. Poinnya begini, kalau kita tahu tujuan akhirnya, kita tahu perjuangan kita kemana. Nah itu sebenarnya membakar kita lagi. Sebenarnya kalaupun kita berjuang, kadang kita SMS atau WA dikacangin, kadang-kadang gitu ya, slow respon. Ya kira-kira gimana ya Tuhan Yesus menghadapi itu? Saya bayangkan Tuhan Yesus muridnya udah diajarin menyangkal lagi. Ya Bapak Ibu mungkin ada muridnya atau anggota kelompoknya menyangkal Bapak Ibu.
Saya nggak kenal dia. Nggak sampai begitu ya. Cuma slow respon WA aja. Ya udah, ya kita doain lagi gitu ya. Nggak sampai disangkal. Atau ada yang dijual. Saya mau menjual pemimpin kelompok saya. Syukur kalau laku. Nah, Bapak Ibu, sedikit tentang prinsip buku ini ya. Kenapa saya bilang buku ini memberikan wawasan tentang pemuridan yang lebih utuh. Hal yang menarik dalam buku ini, dia bilang gini, sebenarnya gereja tuh nggak punya masalah milenial. Karena banyak gereja selalu kalau di Amerika ya, kita bermasalah nih milenialnya, kita bermasalah nih milenialnya. Lalu penulis buku ini bilang, we don't have millennial problem. Tetapi masalah utama gereja, kita masalah pemuridan. Di awal buku ini, penulisnya tadi, si tatoan, Pendeta Grant Skeldon, di awal buku ini dia menyebut beberapa nama yang berjasa dalam hidup dia. Dan kemudian dia taruhlah foto-fotonya ya. Nah ini pemimpin kelompok sini dia itu Pendeta Kevin Batista. Sebenarnya agak kaget juga saya, kok ada Martin Luther gitu ya. Tapi dia ternyata baca buku-bukunya Martin Luther. Jadi Bapak Ibu nanti kalau di kelompok kita ya misalnya almarhum Pak Bigman pun sudah tidak ada, tapi masih ada orang-orang yang merasa dimuridkan karena dengar khotbah-khotbah beliau begitu ya. Tapi juga menarik bahwa Kevin ini memberi diri untuk anak yang namanya Grant Skeldon yang waktu itu sebenarnya dalam masa mencari. Dan dia bilang satu hal yang menarik adalah apa? Kevin membuka rumahnya buat saya. Waktu saya lihat hidup keluarga itu, saya tahu ini ya ternyata hidup Kristen. Jadi kadang-kadang pemuridan itu bukan cuma belajar bahan ya. Bapak Ibu PKK coba buka rumah juga, makan bareng, jalan sama orang-orang yang kita pimpin. Itu lebih berkesan. Your action speaks louder than your words. Kadang-kadang kata-kata kita mungkin kita harus saling mengampuni, tapi izinkan mereka lihat bagaimana mengampuni itu terjadi ketika kita juga yang masih bergumul sulit mengampuni. Makanya dia tulis dalam buku ini ya, dia bilang gini, hai orang-orang tua, diam lu kalau lu tidak memuridkan anak muda katanya ya. Dia bilang begini, stop criticizing this generation if you are not discipling them. Poinnya begini, kita bilang anak muda sekarang begini, mereka kurang ini, kurang itu. Saya kadang-kadang suka nantang, apakah Bapak, Ibu membimbing mereka jadi PKK buat mereka? Ini masa depan gereja, harusnya kita memberi ya. Nah dia kalimatkan lagi, nanti kalau Bapak Ibu baca ya, ini agak menarik. Dia bilang gini, discipleship is not only, saya tambah only ya, karena bagi saya juga semua hal dalam gereja itu pemuridan ya. Dia bilang discipleship is not only a classroom, is not only mentoring, is not only small group. Maksudnya apa? Saya akhirnya coba tangkap maksudnya dia dengan gambar ini. Sebenarnya dia bilang gereja itu banyak program. Tetapi di dalam gereja ada yang namanya mentorship. Mentorship itu come and meet with me. Nah, mentorship itu saya sadar beberapa kelompok kecil kita memang modelnya mentorship. Kayak datang, janjian seminggu sekali, lalu kemudian kita PA sama-sama, kita belajar firman, MHB-nya dibahas, jawab pertanyaan. Jadi kayak les MHB. Itu mentorship. Jangan pikir itu nggak berguna, itu bagus. Most of the church event, come and listen to me. Karena satu orang ngomong, yang lain dengar. Tetapi pemuridan Yesus itu adalah come and follow me. Makanya membuka rumah, mengizinkan orang. Jadi dia cerita dalam bukunya, ada yang bilang gini, Pak Pendeta, saya mau ikut pemuridan. Jadi ada satu anak muda baru bertobat, lalu dia bilang, Pak Pendeta, saya mau ikut pemuridan. Apa respon pendetanya? Buka agenda. Maaf, saya udah banyak banget kelompok yang saya pimpin. Maklum pendeta ya, harus pimpin ini. Saya nggak punya waktu lagi. Terus anak itu bilang, Pak Pendeta, saya bukan mau ikut kelompok yang Bapak pimpin. Loh, katanya mau pemuridan. Anak muda ini bilang, Pak Pendeta, masukkan saya di agenda Bapak. Pagi ini Bapak rapat majelis, boleh nggak Pak saya ikut? Saya lihat Bapak ini mimpin seperti apa. Oh Bapak mau antar anak sekolah, boleh nggak Pak? Saya ikut di mobil sama Bapak, lihat bagaimana Bapak mengatasi kemacetan. Bukan cariin jadwal buat saya, masukkan saya dalam jadwal Bapak.
Karena itu bagi saya begini, tidak salah ya, kita sudah lakukan agak mirip mentorship gitu ya. Tapi mungkin we need extra mile untuk benar-benar juga membuka hidup kita. Tentu tidak setiap hari ya, karena mungkin jarak dan segala macam. Tapi ada waktu-waktu yang kita berikan di luar pertemuan formal. Mungkin Bapak Ibu udah mikir, ya ampun Pak, seminggu sekali aja udah susah, sebulan sekali disuruh tambah lagi waktunya. Tapi kalau kita bisa lihat ini bukan sebagai program, tetapi sebagai berbagi hidup. Journey together, this is actually discipleship ya. Nah, saya tutup dengan beberapa bagian ini. Nah, ini kalimat ini menohok banget ya. Kalau Anda melakukan pelayanan, tetapi Anda tidak melakukan pemuridan, tidak menggembalakan, tidak mendampingi, tidak mementor, maka Anda hanya melakukan kegiatan. Tadi journey together. You cannot effectively lead others if you do not first show them you care. Ada 3 hal yang berpengaruh untuk sebuah kualitas kelompok kecil. Pertama, PKK-nya harus bagus. Kedua, nah kadang-kadang PKK-nya udah bagus, AKK-nya nih yang nggak komitmen-komitmen. Nah ini juga perlu, makanya biasanya ada proses seleksi, ada proses yang harusnya di awal kita siapkan dengan baik. Tapi PKK berkualitas, AKK berkualitas, tetap butuh proses ber-KK yang berkualitas. Wah anaknya bagus-bagus saya Pak dapatnya, saya pun pemimpin yang baik. Terus jalannya gimana? Setahun sekali. Prosesnya begitu ya, iyalah. Itu mah nggak bagus gitu ya. Nah makanya Bapak Ibu nanti kalau kita evaluasi kelompok selalu mesti ingat, jangan cuma salahkan anaknya sih gitu ya. Tapi ada yang rajin ketemu, tapi tiap kali ketemu makan bareng ya, itu KTB, kelompok tambah bobot. Ya, ada yang kalau ketemu cuma gosip-gosip, kelompok tertawa bareng, KTB gitu ya. Kita butuh yang lebih, bahwa benar-benar ada membagi hidupnya. Saya akan tutup dengan cerita. Bapak Ibu, teman saya anaknya lahir 8 bulan prematur. Bapak Ibu kalau 7 bulan malah kadang lebih aman ya kalau dalam kedokteran. 8 bulan ini salah satu yang dialami anak yang lahir 8 bulan ini adalah langit-langit mulutnya tidak tertutup rapat. Nah jadi waktu anak ini lahir, papa mamanya dipanggil dokter. Kenapa? Karena minum susu keluar lewat hidung, karena langit-langitnya nggak nutup. Dokter bilang nggak ada cara lain. Usahakan dia minum susu dan bobot badannya nambah dalam 1 bulan ini, harus mencapai target anak usia segitu ya. Nanti 2 bulan harus mencapai target berat badan berapa. Dokter bilang kalau targetnya tercapai itu nanti lama-lama nutup sendiri. Tapi kalau tidak, kalau nggak sampai targetnya, maaf Bapak Ibu, anak 1 bulan ini akan kami operasi, ambil daging dari mana, tutup. Wah, membayangkan anak dioperasi masih sebulan nggak tega teman saya sama istrinya. Mereka berdua lakukan segala cara supaya si anak ini minum susu. Saya bilang waktu dia cerita, iya Kak, kadang kami balik, kadang mamanya yang terbalik. Pokoknya berbagai cara supaya tidak, karena kalau salah masuk tuh keluar lagi. Dan itu sleepless night ya, malam-malam yang susah tidur, anak masih kecil, tapi puji Tuhan, sebulan ditimbang beratnya cukup. Wow, waktu saya dengar hal itu, saya bilang itulah ya kalau papa sama mama. Papa sama mama akan lakukan apapun supaya anak ini tidak usah dioperasi. Coba kalau mbaknya, pembantu, pasti agak beda ya. Ya, nggak tutup ya sudah, operasi gitu ya, selesai. Kenapa saya ceritakan ini? Ada satu gambaran di Alkitab tentang pemimpin yang Paulus berikan. Dan gambaran itu bukan gembala, bukan gambaran seorang pemimpin besar, tetapi di 1 Tesalonika 2 ayat 7-12 Paulus menggunakan istilah ini. Kami sama seperti ibu. Padahal Paulus cowok Bapak Ibu ya. Gak pernah kan Paulus jadi cewek ya. Tapi dia bisa membayangkan ibu itu. Di Galatia juga dia bilang ibu ya. Seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Dan satu lagi. Di akhir. Seperti bapa kepada anaknya.
Saya rindu PKK di sini adalah orang-orang yang punya hati seperti Bapak dan Ibu buat jemaat kita. Kalau tidak, Bapak Ibu cuma, maaf, babysitter, pembantu. Dia nggak datang, gimana? Lakukan segala cara, tolong dia supaya datang. Masih nggak datang juga, doain terus gitu ya. Jadi jangan give up. Pembantu langsung give up, ribet. Tapi kalau kita punya hati seperti Bapak dan Ibu, kita akan berjuang. Saya lihat perjuangan teman saya, kebalik dan segala macam. Saya ingat satu perjuangan seorang teman mimpin kelompok kecil mahasiswa. Dia anaknya nggak saat teduh. Waktu itu masih beberapa tahun lalu ya, sebelum COVID. Anak saya susah banget saat teduhnya nih Pak. Kak, saya bilang ngerti gimana? Hari ini saya tanya, kamu saat teduh nggak? Belum. Minggu depan tanya, udah saat teduh nggak? Belum. Akhirnya teman saya udah bingung banget gitu. Terus saya bilang, apa yang kau lakukan? Saya tanya sama dia, kau tinggal di mana? Kos-kosan Kak, belakang kampus. Bangun jam berapa? Jam 6 Kak. Besok jam 6 saya datang, kita saat teduh sama-sama. Itu ibu dan bapak. Bukan orang yang udah diajarin kok nggak saat teduh. Udahlah terserah kamu dah. Jadi beda sekali ya. Kalau hati seorang ibu, seorang bapak dimiliki oleh setiap bapak ibu PKK, tentu nggak ada yang sempurna ya. Tapi kiranya kita akan melihat jemaat-jemaat akan bertumbuh. Mungkin sulit, tidak semua sama. Ada yang dikasih gampang langsung ini ya. Tapi saya sungguh rindu pemahaman tentang siapa mereka, siapa kita, siapa Tuhan yang percayakan mereka kepada kita, membuat kita lakukan tanggung jawab ini dengan baik. Tuhan menolong kita bukan hanya jadi pendengar, tapi jadi pelaku firman. Amin. Silakan ada kesempatan kalau mungkin masih ada waktu Bapak Ibu yang mau bertanya atau mungkin mau cerita ya. Saya pikir juga mungkin cerita perjuangannya jadi Bapak dan Ibu buat orang yang dipimpin juga mungkin bisa memberkati kita yang lain. Silakan. Pak Yuka. Masih jadi babysitter. Oh, aduh. Sama dong Pak. Masih berjuang ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau nanya atau mau sharing, silakan. Slide saya sih udah habis nih. Bagian terakhir, bagaimana dengan saudara? Ya, Bapak Ibu mungkin bisa bertanya kepada Pendeta Alex atau mungkin sharing juga ketika memimpin kelompok kecil ada kendala yang dihadapi atau masalah-masalah yang ada atau saya ingin seperti ini tapi bingung caranya bagaimana gitu, barangkali ada yang ingin ditanyakan, nanti Pendeta Alex akan share juga untuk kita semua. Bang Alex, Ya. Bang, kalau sebagai PKK bagaimana sih supaya kita bisa maintain, kadang-kadang kita ada di fase di mana kita benar-benar semangat berkobar-kobar gitu ya untuk menjadi PKK gitu. Tapi mungkin karena kesibukan juga ataupun sedang ada masalah pribadi, akhirnya secara semangat konsistensi juga sering mengalami naik turun juga gitu. Supaya kita juga bisa bertahan di tengah situasi-situasi yang sulit dan di luar kontrol kita sih. Kadang-kadang aku sebagai PKK mengalami hal itu juga. Tentu nggak ada jawaban yang mudah dan ini ya, karena sebenarnya semua kita juga sedang hidup dalam perjuangan iman untuk bisa setia, dan setia itu kan ditentukan sama waktu, bukan cuma sama sebuah kegiatan. Hari ini kita datang, apakah sudah setia? Besok masih datang nggak? Minggu depan masih datang nggak? Lusa masih tahun depan masih datang nggak? Dia udah 3 tahun datang terus, tapi tahun keempat nggak datang, masih setia nggak? Setia itu memang nggak ada ujungnya ya. Sehingga memang benar kalau Alkitab bilang Tuhan yang nanti akan mengaruniakan mahkota pada mereka yang setia. 2 Timotius pasal 4. Nah, karena itu yang menarik sebenarnya ada yang dipandang biasanya gitu ya. Kalau saya lihat gambaran Alkitab bahwa kita diberikan sebuah pengharapan.
Kita diberikan sebuah tujuan. Makanya tadi waktu saya diminta Bapak Ibu untuk mengisi sesi ini, saya pikir saya nggak akan masuk detail-detail. Gimana kalau begini anaknya, gimana kalau begini. Tapi saya ingin Bapak Ibu tahu, ini mau diapain orang-orang ini nih. Menolong mereka melakukan, itu kan target kita. Kalau di kantor aja kita bisa setting goal ya. Kalau mencapai profit segini, maka ini, divisi ini lakukan ini, divisi ini lakukan ini. Bagi saya, kadang kita mesti juga ya menggunakan hal-hal seperti itu untuk membangun semangat dan kerinduan. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, memang di situ selain harus have a clear goal, kita butuh komunitas Bapak Ibu ya. Saya pikir itu yang sebaiknya juga dibangun ya. Misalnya ada fellowship antara pemimpin kelompok. Lalu ya bukan cuma pembinaan seperti ini, setelah selesai masuk kelompok, saling share pergumulan, saling mendoakan supaya kita juga tahu ya. Kadang-kadang kita rasa kita PKK yang paling sedih kelompok saya deh sedunia gitu ya. Kalau waktu dengar yang satu, dia 4 Yudasnya, gue baru 1 untung gitu ya. Nah, jadi kadang waktu kita mendengar komunitas, jadi saya melihat ya tentu hal-hal personal, hidup rohani dengan Tuhan itu kan personal ya. Tapi menjalani itu selalu harus dikasih visinya apa? Ngapain sih kita kumpul-kumpul begini? Orang pulang kita masih pembinaan. Apa sih yang kita mau capai? Oh, muridnya itu harus jadi seperti ini. Nah, menjalani itu tentu mungkin ada pembinaan rutin, tapi biasakan sharing dan saling berbagi. Karena itu prinsip ya, bahwa ketika sendiri kadang kayak api unggun ya. Kalau misah sendiri itu cepat redupnya, tapi kalau mulai redup dia gabung, nah dia terbakar lagi gitu. Mungkin kalau tips ininya sih itu saya juga. Itu namanya ini ya, ada pertemuan tingkat, ada pertemuan orang tua. Ya, kalau di sekolah kan sekarang begitu ya, terus disuruh pertemuan orang tua, dikasih parenting lagi. Begini loh Bapak Ibu ya. Saya pikir tuh, nah orang tua tuh bagusnya saling sharing gitu. Anaknya diapain sih kalau ibu-ibu nunggu anak ya? Kasih makan apa sih, pinter banget anaknya gitu ya. Ranking berapa gitu. Lalu kemudian saling tips, anak saya pakai pro apa ini apalah gitu ya. Nah, itu yang saya pikir kita mesti biasakan juga ya. Kok bisa jalan sih? Saya waktu pandemi susah banget loh jalannya gitu. Nah, kita bisa share tuh sama yang lain. Kalau mungkin sama masalahnya kita undang parenting. Kita udah membicara sampai parenting, tapi selebihnya kita harus punya komunitas. Oke, apakah ada lagi? Iya, Pak Heri silakan. Ada pengalaman apa di gereja itu lebih cocok kelompok umur kan atau dalam kelompok kecil yang bersifat pasangan yang paling cocok, paling efektif. Nah, sebenarnya kalau tadi saya sharingkan lagi materi John Piper itu Pak di paper tentang pemuridan, dia kasih berbagai contoh di Alkitab. Nah, bagi saya menarik tuh. Contoh itu semua yang Bapak sebutkan ada. Nah, sebenarnya gereja harus sensitif aja lihat kondisi jemaat. Untuk masyarakat Jakarta, ternyata rumah jauh-jauh itu tidak bisa membuat kita bikin kelompok berdasarkan rumah tinggal. Kecuali masa-masa Zoom ini ya. Mau dia tinggal di luar negeri juga bisa ikut ya. Nah, kita mesti sensitif tuh. Gerejanya banyak anak muda, mungkin segmented anak muda. Jadi sebenarnya harus lihat kondisi lokal. Dan ternyata di Alkitab menarik tuh. Di kitab Titus, di kitab 1 Timotius, kalimatnya apa? Perempuan-perempuan yang lebih tua haruslah membimbing yang lebih muda. Nah, tetapi ada contoh lagi di Kisah Rasul. Seorang yang lebih ngerti, misalnya Aquila dan Priscilla, membimbing yang datang ke Efesus waktu itu si Apolos. Apolos benar ya, kalau saya nggak salah ingat. Jadi ada yang seumur, ada yang satu gender, ada yang lebih kepada role, misalnya kan perempuan yang tua itu kan sebenarnya bagaimana jadi ibu tuh ngajarin ke yang muda. Nah, makanya saya balik lagi sih, beberapa gereja ada yang coba macam-macam cara. Nah, tergantung sih Pak.
Mana yang lebih cocok di sini? Jangan-jangan profesi lebih cocok. Sama-sama profesinya sama sehingga kalau sharing lebih nyambung begitu. Atau nanti bikin per segmen. Kalau di wanita lebih cocok masalah umur kah? Supaya digabung ada tua muda. Di beberapa gereja ada yang gabung pasutri juga. Tapi beberapa yang saya lihat ini begini ya. Biasanya yang pasutri itu yang muda-muda. Pasutri muda itu dikelompokin pasutri. Remaja dikelompokin gender, laki perempuan. Kalau di wanita itu dikelompokkan tua muda. Nah tapi itu balik lagi ya, karena ada orang kalau gerejanya itu dia ada di pemuda, dia ada di pemuda dia pembimbing, di ini dia ada gitu. Ini mesti. Tapi di Alkitab semuanya ada. Dan sebenarnya yang saya tunjukkan tadi kesimpulannya Piper ini itu adalah setelah dia jelaskan semua tadi. Baru dia bilang begini, maka gereja harus memikirkan berbagai contoh. Nah sebenarnya slide saya masih banyak di bagian berbagai contoh itu. Mana yang paling pas dengan gereja kita? Makanya gak apa-apa ya, kita udah jalani misalnya sekian lama, nanti evaluasi aja. Gimana nih, yang muda pas gak? Ini gimana? Kalau kita lihat, kita buka lagi, tapi buka kemudian kita kombinasi yang lebih pas, no problem. Ya. Kalau di pelayanan mahasiswa lebih gampang Pak. Orangnya kan cuma lewat 4 tahun tuh. Di kampus ya udah kelompokin per jurusan. Kalau nggak ada pemimpin jurusannya ambil dari jurusan lain. Tapi jauh lebih mudah. Memang saya ngerti kalau gereja tuh harus dipikirkan ulang. Ada lagi? Terima kasih banyak Bapak Ibu untuk kesempatan ini boleh share dan berharap juga melihat gereja melakukan pemuritan itu bagi saya sangat indah ya, melihat bahwa gereja tidak hanya memikirkan generasi ini, tidak hanya memikirkan sekelompok orang yang rohani, tapi di gereja adalah semua orang harus jadi murid dan karena itulah Bapak Ibu ada di sini untuk memuridkan ya. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak Ibu sekalian. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih banyak buat firman-Mu, setiap wawasan, diskusi kami, kiranya makin menolong kami melihat apa yang sedang Tuhan kerjakan. Berikan kami hati seperti hati-Mu, hati seorang ayah, bapa, ibu yang benar-benar peduli dengan orang-orang yang kami pimpin. Tuhan, tolong kami. Pada akhirnya bukan hanya jadi pendengar yang setia, tapi boleh jadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin.